Ya namanya kita dalam bekerja itu pasti akan ada kendala kita hadapi. Tetapi kami selaku prajurit perhubungan ini, prajurit perhubungan yang ada di Kodam 17 Cendrawasih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan yang kami alami di lapangan. Awalnya itu kan kami CHB, Korup Perhubungan. Iya. Jadi CHB ini kan kalau orang-orang awam itu agak bingung. Iya. Bingung masalah perhubungan ini. Kan banyak pengertian perhubungan ini. Halo sahabat-sahabat podcast Cendrawasih di mana saja berada, kembali lagi dengan saya Sertukuat Helga Maria Udam yang akan menemani podcast kalian pada siang hari ini. Dan kali ini juga podcast Cendrawasih sudah kedatangan narasumber dari Perhubungan Kodam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita sapa, mohon izin, selamat siang Kasih. Selamat datang di podcast Cendrawasih. Selamat siang juga. Apa kabar Kasih hari ini? Ya puji Tuhan hari ini baik. Baik, kali ini kami sudah kedatangan narasumber dari Hubdam 17 Cendrawasih. Mohon izin Kasih silakan memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Oh iya. Jadi saya harus memperkenalkan diri ya Siap. ke sahabat-sahabat ini. Oke, saya akan memperkenalkan diri ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Untuk nama saya Kapten CKE Purnama Parerungan. Jabatan sehari-hari di Hubdam 17 Cendrawasih yaitu PS Kasikomlek. Jadi PS Kasikomlek jabatan setiap hari di Hubdam 17 Cendrawasih. Siap. Mungkin itu saja atau Mohon izin Kasih untuk keluarganya izin. untuk keluarga saya, keluarga ada semua di Jayapura. Anak 3, yang pertama sudah kuliah. Yang kedua ini masih sekolah di SMP dan yang ketiga di SD. Jadi semua ada di Jayapura sini. Kasih orang mana aslinya? Kalau saya asli saya dari Sulawesi Selatan yaitu di Palopo. Palopo. Iya, saya dari Palopo. Hanya istri ini orang Maluku. Oh. Iya, orang Iya. Maluku. Palopo ketemu Maluku Iya, jadinya. Palopo ketemu dengan Maluku. Siap. Mohon izin Kasih sudah berapa lama dinas di Hubdam 17 Cendrawasih? Kalau di Hubdam 17 Cendrawasih itu saya tidak terlalu lama di Hubdam 17 Cendrawasih karena saat saya bintara dulu saya di Korem 172. Saya di Korem 172 itu hanya di HUP itu hanya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya masuk ke dalam staf-staf di Korem 172 yaitu staf ter dengan staf log sampai saya ikut pendidikan seleksi perwira. Setelah perwira ini saya masuk ke batalion lagi di 754 di Timika. Waktu itu masih gabung dengan Kodam 17 Cendrawasih. Siap, luar biasa Kasih. Saya di sana itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kembali saya lagi ke Hubdam. Di Hubdam tidak lama juga saya pindah lagi ke Sansidam Cendrawasih di sini juga. Setelah di Kelapa II tahun 2022 ya dari Angkatan Darat saya dikembalikan lagi ke induk kami yaitu Perhubungan Angkatan Darat di Hubdam 17 Cendrawasih. Baik. Sampai saat ini. Luar biasa Kasih. Iya. Mohon izin Kasih mungkin bisa menjelaskan ke sahabat-sahabat podcast tentang tugas pokok Hubdam 17 Cendrawasih, silakan. Kalau tugas pokok Hubdam 17 Cendrawasih sesuai dengan peraturan Kasat nomor 12 tahun 2023 itu tugas pokok Hubdam 17 Cendrawasih. Di situ sudah tercantum semua yaitu fungsi utama kami dengan fungsi organik. Fungsi utama Hubdam 17 Cendrawasih itu sesuai dengan Perkasat nomor 12 tahun 2023. Fungsi utama itu terbagi dengan 3 bagian bagi kami. Yaitu yang pertama peperangan elektronika dan foto film militer. Dan yang kedua yaitu komunikasi dan elektronika. Ya inilah pada bidang kami nih yang fungsi kedua ini. Dan fungsi yang ketiga yaitu sistem pengendalian komunikasi dan informasi. Dan untuk fungsi yang keempat yaitu Kombek Harstal, konstruksi, perbekalan, pemeliharaan dan instalasi. Yaitu merupakan fungsi utama kami di bidang perhubungan Angkatan Darat. Seperti itu untuk fungsi utama kami. Baik Kasih, terus saya mau nanya nih Kasih tentang perubahan nama Korops.
Karena kan tanggal 2 Februari 2024 kemarin ini sudah keluar keputusan Kasat itu Kasih. Nah itu tuh gimana dari perubahan nama Korup dari Korup apa berubahnya ke Korup apa jadi namanya itu Kasih. Ya ini perubahan ini kan baru dikeluarkan Bapak Kasat dari Angkatan Darat, dikeluarkan pada tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun perhubungan Ya. tahun 2024 ini. Awalnya itu kan kami CHB, Korup Perhubungan. Iya. Jadi CHB ini kan kalau orang-orang awam itu agak bingung masalah perhubungan ini. Kan banyak pengertian perhubungan ini. Bisa jadi perhubungan lalu lintas kah atau apa kah begitu Kasih. Bisa saja Bisa kalau saja. bukan orang Angkatan Darat Iya. itu sendiri. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini dan Angkatan Darat juga sangat maju saat ini yang mengedepankan kebutuhan-kebutuhan teknologi untuk mendukung satuan-satuan yang ada di Angkatan Darat ini. Makanya kami Perhubungan Angkatan Darat dirubah yaitu komunikasi dan elektronika. Jadi ada perubahan. Jadi kalau sekarang orang bisa mendengar itu sudah memahami, berarti tugasnya ini masalah komunikasi dan elektronika sendiri itu. Seperti itu. Komunikasi lewat HT, sound system, kayak begitu ya Kasih. Iya, kalau komunikasi, kita berbicara komunikasi itu sangat banyak. Terutama di bidang komunikasi ini yang sering kami dukung banyak kegiatan itu ya, contoh jaringan-jaringan internet ini yang baik dari Telkomsel maupun dari Visat itu sendiri. Iya. Visat ini yang banyak kami dukung untuk kegiatan-kegiatan lapangan. Termasuk dengan dukungan-dukungan Vicon, kami menyiapkan link, dan termasuk kalau ada kegiatan VVIP ini yang banyak kami dukung juga kalau ada kunjungan dari pusat ke daerah. Seperti itu. Seperti kunjungan Bapak Kasat, jadi itu didukung semua sama Iya. Kalau kunjungan Bapak Kasat ini kami banyak mendukung untuk kegiatan, apalagi Bapak Kasat sekarang ini kan banyak kegiatan di lapangan. Iya. Nah ini yang banyak yang kami hadapi sekarang ini, kegiatan-kegiatan di lapangan ini yang memerlukan komunikasi terutama jaringan-jaringan internet. Karena kegiatan pimpinan kita sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan Vicon di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet ini. Jadi puji Tuhan dari Angkatan Darat juga banyak mendukung bagi kami, contoh Visat seperti itu untuk kami gunakan mobile untuk di kegiatan-kegiatan di lapangan yang tidak ada jaringan internet. Seperti itu. Apalagi di Papua ini kan wilayahnya sangat luas ya Kasih ya. Iya betul, Papua ini sangat luas wilayah. Ini kalau dibandingkan daerah-daerah lain sangat beda di Papua ini dalam mendukung kegiatan komunikasi itu sendiri. Kami memang di Papua ini ya kita tahu sendiri masih banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan jaringan-jaringan komunikasi, jaringan internet. Makanya kami Perhubungan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pimpinan kita di tingkat Kodam ini ataupun satuan-satuan daerah yang memerlukan kami untuk mendukung segala kegiatan ini. Baik, kalau untuk sarana dan prasarana dari Hubdam sendiri itu apakah ada kendala Kasih? Kalau hingga saat ini ya namanya kita itu kan pasti ada kendala yang kita hadapi. Dalam melaksanakan tugas itu pasti akan ada kendala. Siap. Tetapi sebagai prajurit perhubungan ya bagaimana caranya lah kami orang perhubungan dapat mendukung segala kegiatan yang dibutuhkan oleh satuan-satuan yang membutuhkan fasilitas kami sebagai orang perhubungan. Contoh di Papua ini kan sangat kami masalah di Papua ini kita tahu sendiri cuaca di Papua ini sewaktu-waktu berubah. Iya. Medan di Papua ini kan kita lihat sendiri masih banyak hutan-hutan lebat begitu, daerah pantai. Iya, benar Kasih. Iya, seperti itu. Baik Kasih, Kasih di Kodam 17 Cendrawasih ini kan luas tuh. Bagaimana pelayanan dari Hubdam untuk ke Korem, ke Kodim, apakah itu ada orangnya tersendiri atau dari Hubdam yang harus melayani ke sana kalau setiap ada kegiatan Kasih? Kalau kami di Hubdam ini, kami punya satuan-satuan yang ada di wilayah, yaitu Denhuprem masing-masing Denhuprem, yaitu Denhuprem 172 yang ada di Abepura, Denhuprem 173 yang dulu di Biak tapi sekarang kan sudah berpindah ke Nabire. Siap. Mereka sudah pindah ke sana.
dan Denhuprem 174 yang berada di Merauke. Ini merupakan satuan-satuan kami yang ada di wilayah yang membantu kami Hubdam 17 Cendrawasih untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan atau dukungan-dukungan komunikasi yang ada di wilayah-wilayah yang di luar daripada Jayapura ini. Seperti itu yang ada di daerah-daerah kami. Terus kalau yang di tempat yang susah jaringan kayak di Koramil yang jauh di pegunungan itu bagaimana kasih? Koramil-koramil yang ada di pegunungan ini, ya puji Tuhan sekarang ini kan dari pemerintah juga itu sudah dari sebagian daerah di Papua ini sudah terjangkau sebagian dengan jaringan internet dari Telkomsel, dan ada juga dari bantuan-bantuan dari Kominfo untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pedalaman. Tetapi kami juga ada dukungan dari komando atas, termasuk itu Visat Ya. Visat yang didukung dari komando atas, dalam hal ini Mabesat ke Pesubat. Visat itu apa kasih? Visat ini semacam perangkat internet. Perangkat internet yang dipasang di daerah-daerah yang blank spot atau yang tidak ada jaringan internet. Ya. Yang tidak ada jaringan Telkomsel atau jaringan-jaringan internet semacam dari Telkom, itu kita gunakan itu. Kebanyakan kita gunakan di lapangan-lapangan. Baik, kasih saya tuh pernah lihat tuh di Kodam tuh kan kalau setiap Bapak Pangdam melaksanakan tugas atau olahraga bersama begitu, itu tuh ada mobil dari perhubungan yang parkir di situ. Itu mobil apa kasih? Bisa dijelaskan kasih? Iya, memang kami ada kendaraan-kendaraan lapangan ini yang kami gunakan. Yang pertama kendaraan lapangan juga ini ada kendaraan sound system. Kendaraan sound system kami itu ada yang mobile mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan kita atau satuan-satuan kita yang ada di Cendrawasih ini. Di lapangan contoh ya yang jauh dari Kodam, ada kegiatan-kegiatan kita olahraga bersama atau kegiatan dengan masyarakat atau kegiatan teritorial yang kita laksanakan ini kepada masyarakat, sering kami gelar sound system. Sound system ini di lapangan sering kami gunakan juga. Ada kendaraan satu lagi, SOTM. SOTM itu apa kasih? Kendaraan ini SOTM ini Satellite on the Move. Jadi ini kendaraan yang kami gunakan mendukung jaringan yang tidak ada jaringan internet. Contoh untuk kegiatan Vicon, mendukung kegiatan-kegiatan komunikasi kami untuk perangkat radio kami atau perangkat repeater kami yang kami gunakan untuk mobile. Jadi itu yang ada 2 kendaraan kami yang sering kami gunakan ke lapangan untuk mendukung kegiatan Kodam. Sejauh ini ada kendala atau tidak kasih semenjak kasih mendukung kegiatan di lapangan? Ya puji Tuhan hingga saat ini ya namanya kita dalam bekerja itu pasti akan ada kendala kita hadapi. Tetapi kami selaku prajurit perhubungan ini, prajurit perhubungan yang ada di Kodam 17 Cendrawasih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kami alami di lapangan. Baik kami koordinasi ke satuan-satuan yang terdekat tempat kegiatan-kegiatan ini ataupun mau contoh ke Telkom atau ke Telkomsel, kadang-kadang kami komunikasi seperti itu. Siap. Jadi ada kerjasama dengan instansi-instansi lain. Siap. Jadi kekurangan kami mungkin itu bisa kita saling ada masukan satu sama lain. Tetapi puji Tuhan hingga saat ini kami masih bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu yang kami temui di lapangan. Puji Tuhan lancar ya kasih. Ya puji Tuhan lancar. Siap. Kami masih bisa mendukung, kami prajurit perhubungan masih bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh Kodam 17 Cendrawasih walaupun kegiatannya itu di daerah-daerah pedalaman kami Luar bisa mendukung. biasa. Ya. Siap. Lanjut ngomong nih kasih, tadi kan saya dengar Hubdam itu memiliki ada inovasi lah. Nah itu kira-kira inovasi apa ya kasih? Ya inovasi memang selama ini dihadapkan dengan luasnya wilayah Kodam 17 Cendrawasih ini. Masalah komunikasi ini sering jadi hambatan bagi kami. Sehingga dari prajurit kami ini di Hubdam 17 Cendrawasih sudah membuat suatu inovasi bagaimana caranya komunikasi itu bisa terjangkau dengan daerah-daerah, contoh daerah-daerah pedalaman
atau daerah-daerah di luar Jayapura. Kalau kita mau pasangkan repeater terlalu banyak kita akan gelar nantinya. Untuk ini dari anggota kami sendiri, dari personil Hubdam itu sendiri sudah membuat suatu inovasi yaitu namanya ROIP. ROIP ini menggunakan sarana internet. Istilahnya anggota kami itu memberikan IPsec Connect. Jadi itu dikonekkan dengan server yang ada di kami. Jadi komunikasi dari koramil pedalaman, kodim-kodim pedalaman bisa komunikasi ke kodam sini. Bisa dijangkau lah ya dari kodam ke sana, dari sana ke kodam, bisa kasih? Bisa terjangkau. Itu bisa menggunakan sarana HP karena kita menyiapkan juga menggunakan suatu aplikasi. Itu aplikasi yang ada pada kami itu aplikasi Mumla itu yang kami gunakan untuk mendukung komunikasi menggunakan sarana inovasi anggota kami ini yaitu ROIP. Jadi bisa, yang penting di situ ada sarana internet karena rata-rata satuan kita ini di daerah-daerah pedalaman, kodim, koramil, ada sarana internet yaitu VSAT atau jaringan-jaringan internet dari Telkomsel, bisa digunakan itu untuk dikonekkan internet ini. Jadi walaupun kita di Jawa pun bisa kita komunikasi menggunakan sarana itu. Betul. Iya, yang penting di situ ada sarana internet akan bisa komunikasi. Betul. Sarana internet yang tadi kasih bilang itu dia menggunakan listrik harus dicolok dulu atau tidak kasih? Kalau misalnya di wilayah-wilayah terpencil tidak ada listrik gimana kasih? Iya, kalau di daerah terpencil kita di Papua ini kan kita akuilah di Papua ini masalah PLN ini belum terlalu terjangkau. Di daerah pedalaman itu ada genset juga tapi terbatas. Jadi di daerah-daerah pedalaman itu sudah ada genset dengan power system. Power system ini yaitu solar cell yang sudah terdukung ada. Walaupun kita akui ya solar cell juga ini kan menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau matahari bagus pengisian agak bagus juga. Tapi wilayah-wilayah Papua ini kan rata-rata kita ketergantungan dengan cuaca itu. Tapi puji Tuhan selama ini masih dapat satuan-satuan itu melaksanakan komunikasi dengan kodam kita sendiri atau satuan-satuan yang ada di Jayapura ini untuk melaporkan situasi yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi masih bisa termonitor untuk pimpinan kita masih bisa mengendalikan dengan menggunakan sarana komunikasi satuan-satuan yang ada di daerah-daerah terpencil. Baik. Tadi kan itu sudah bahas tentang jaringan dan lain-lain nih kasih. Nah saya mau tanya tentang prajurit di Hubdam ini. Apakah ada yang berprestasi kasih? Ya, maksudnya dalam prestasi apa ini yang bisa kita ini kan? Atlet kah atau berprestasi sekolah luar negeri kah atau satgas luar negeri kah, itu ada atau tidak kasih di Hubdam? Oh, kalau itu ada, jelas ada. Prajurit Hubdam 17 Cendrawasih ini ada dari kami itu ada kuat satu orang, Sersan 1 Marcelina Papara ini. Dia sudah sering ikut PON. Siap. PON malahan pernah juga ikut SEA Games. SEA Games. Jadi dan ada satu anggota kami juga dia di atlet renang. Sersan 2 Hosdan. Jadi dia termasuk atlet yang ada di Hubdam 17 Cendrawasih. Siap. Kalau masalah Satgas luar negeri, anggota kami ini baru kembali dari luar negeri berapa orang ini? Banyak kasih. Kurang lebih 3 orang baru kembali dari luar negeri. Biasa. Jadi kami juga dari sini tetap mewakili Kodam 17 Cendrawasih dalam bidang perhubungan untuk Satgas luar negeri, Satgas PBB. Siap. Jadi puji Tuhan lah kami. Siap. Luar biasa kasih izin. Iya. Kasih izin untuk harapan kasih ke depan untuk Hubdam 17 Cendrawasih itu apa? Kalau harapan kami sebagai perhubungan yang sekarang ini namanya CKE, Korup Komunikasi dan Elektronik. Kami selaku prajurit perhubungan atau satuan perhubungan ini, harapan kami ke depan ini karena dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang begitu sangat berkembang, itu merupakan tantangan bagi kami sebagai prajurit daripada perhubungan itu sendiri. Makanya satuan kami itu berusaha semaksimal mungkin, kami staf-staf kami di perhubungan Kodam 17 Cendrawasih ini
melakukan suatu inovasi-inovasi untuk mendukung menjangkau satuan-satuan yang berada di pedalaman atau garis-garis depan di perbatasan di wilayah Papua ini. Jadi harapan kami selaku prajurit perhubungan akan lebih maksimal lagi mendukung kegiatan-kegiatan satuan-satuan yang ada di Kodam 17 Cendrawasih ini. Luar biasa Kasih. Iya. Baik Kasih, dari tadi kita sudah berbincang-bincang ini. Saya juga sudah terlalu banyak sekali tahu tentang perhubungan Hubdam 17 Cendrawasih itu sendiri, yang dari awalnya CHB, sekarang koropnya diganti ke CKE, Korops Komunikasi dan Elektronik. Sekarang kita udah tiba di penghujung acara. Mohon izin terima kasih banyak Kasih untuk waktunya sudah hadir di podcast Cendrawasih kali ini. Sama-sama, kami dari Hubdam 17 Cendrawasih juga mengucapkan terima kasih. Kami sudah diundang untuk memberikan suatu mungkin masukan-masukan bagi orang-orang yang belum tahu perhubungan itu diganti dengan komunikasi dan elektronika. Siap. Mohon izin kami Sertu Kuat Helga mohon izin pamit undur diri dari hadapan sahabat-sahabat podcast Cendrawasih sekalian. Sampai bertemu lagi di program podcast Cendrawasih selanjutnya.